kabarnya hari ini, Bu Reni? Alhamdulillah sehat Bu Is. Oke, dengar-dengar katanya Bu Roni mau coach sama Bu Yuli. Nah, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Reni untuk mengcoach Bu Yuli? Ya ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot, kemudian saya juga sudah menyiapkan dengan alur tirtanya Bu Is. Semoga nanti saya selaku coach dari Bu Yuli bisa berjalan dengan lancar. Ya, oke Bu Reni, kalau sudah mempersiapkan diri, eh, jangan lupa Bu Reni dalam hal ini, dalam kegiatan ini hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif dan mendengarkan dengan rasa apa yang disampaikan oleh Bu Yuli. Dan juga hadirkan pertanyaan yang berbobot supaya nanti bisa memunculkan ide-ide kreatif dari Bu Yuli. Silahkan Bu, Ya, insya Allah diteruskan. Bu Is ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Bu Yuli, apa kabar hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah luar biasa sehat dalam keadaan tetap semangat. Iya, luar biasa. Oke Bu Yuli, siang ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu Yuli ya. Mungkin ada waktu sekitar 7 sampai 10 menit. Apa yang Bu Yuli ingin sampaikan nih hari ini? Iya, Bu Rani. Ini saya ingin halo Bu Rani. Ya, halo. Iya. Eh, ini Bu Reni, saya ini punya sedikit apa ya dikatakan permasalahan ya begitulah. Eh, di kelompok saya, kelompok B2 itu ada peserta didik saya itu yang kalau pergi sekolah itu sukanya nangis saja. Ketika datang di sekolah itu kesenggol temannya dikit aja itu sudah nangis. Dia itu dari rumah itu selalu punya wajah yang murah, punya wajah yang sendu gitu, dan tidak ada ceria-cerianya. Sampai saya itu bingung, anak ini dari rumah itu selalu seperti ini. Apakah di rumah itu ada masalah atau gimana gitu? Dia itu selalu murung, dan ketika di kelas, jika ada temannya itu yang sedikit saja menyenggol dia, pasti dia itu langsung nangis. Kemudian ketika barang-barangnya ada yang hilang atau gimana itu juga langsung nangis. Dia tuh tidak mau bercerita ke saya sebelumnya itu langsung tiba-tiba nangis. Lah saya kok jadi bingung, ini anak ini loh kok suka nangis padahal kan sudah TKB gitu loh Breni. Saya kok jadi gimana gitu Bu. Iya, iya. Sepertinya seru sekali ya Bu Yuli ya yang akan kita perbincangkan hari ini. Karena waktu kita terbatas Bu Yuli ya. Apa yang ingin Bu Yuli dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Dengan perbincangan kita hari ini Bu, saya berharap saya tuh bisa menemukan solusi bagaimana cara menghadapi anak saya yang seperti itu, yang suka nangis, yang masih cengeng, padahal dia itu kan sudah TKB gitu loh. Cara-cara yang efektif bagaimana cara menenangkan anak itu supaya tidak cengeng lagi Bu. Itu yang saya harapkan dari pertemuan kita hari ini. Iya, karena tentunya kita sebagai pendidik harus mampu mencari solusi dari setiap permasalahan kita ya Bu Juli ya. Menurut Bu Juli nih ya, menurut Bu Juli, apa yang membuat anak didik Bu Juli itu bertingkah atau berlaku seperti itu Bu Juli? Dari yang saya amati itu Bu Reni, yang saya lihat setiap harinya, anak itu ternyata sulit untuk bergaul. Dan dia itu maunya itu main sendiri tanpa ada teman-teman yang mengganggu. Ketika dia itu ada yang mengganggu sedikit gitu aja, kalau bahasa Jawanya ya disenggol sedikit gitu aja sudah nangis. Dia itu cenderung suka main sendiri. Terus ketika dia bawa mainan juga tidak boleh ada teman-temannya yang megang. Lah
kita itu kan di posisi anak-anak TK ya, yang biasanya anak-anak Halo? apa itu jangan ada yang meminjam gitu. Nah ketika ada yang mau minjam, ada yang mau megang itu langsung nangis, wer gitu, langsung nangis dengan sekencang-kencangnya. Dia tidak lekas ke saya dulu, nangis dulu, baru kalau nanti sudah nangis itu baru kenapa Mas Arya? Ini Bu, mainan saya ini dipegang, lo kan hanya dipegang gitu. Iya. Nah, Kan kayak gimana ya? Kayak apa? Lebay gitu loh Bu. iya. Tentunya dengan sikap anak didik Bu Yuli yang seperti itu mungkin Bu Yuli agak sedikit terganggu ya Bu ya di pembelajaran. Eh, Terus kira-kira apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang saat ini Bu Yuli rasakan ketika Bu Yuli ingin membujuk anak tersebut? Nah, hambatan yang saya alami ketika ingin membujuk anak tersebut itu gini Bu, anak itu cenderung diam, sulit untuk mengutarakan apa yang ada di hatinya. Jadi ketika saya ajak berbicara tuh dia hanya diam saja, nangis saja. Ini loh nak, kenapa sampean kok nangis? Itu dia hanya nangis. Terus dan tambah sesek bukan gitu Bu, ketika saya ajak bicara itu dengan sesejuk tambah sesek bukannya itu nggak selesai. Kalau gini terus kan apa kamu kan nggak diam dulu, saya bilang gitu. Hambatannya itu Bu, ketika diajak bicara itu malah tambah sesenggukan nangisnya, tidak mau langsung curhat gitu Bu. Iya. Nah, ini kan mungkin Bu Yuli sudah berusaha membujuk, sudah berusaha begini. Mungkin ada rencana atau kiat-kiat apa yang bisa Bu Yuli lakukan untuk mengatasi perilaku anak tersebut, Bu Yuli? Nah, ini Bu, saya punya rencana, punya kiat agar anak itu bisa berbaur dengan temannya dan tidak nangisan lagi. Kalau rencana saya itu begini Bu, ke depannya anak itu akan saya ajak sharing terus, sering-sering saya ajak berkomunikasi, sering-sering saya ajak ngomong, terus saling bertukar pikiran bagaimana enaknya agar nantinya anak tersebut itu tidak cengeng lagi dan bisa berbaur dengan teman yang lainnya, bisa menerima keadaan temannya yang lain yang sebanyak tingkah yang seperti ini, karena memang mereka itu di anak-anak ya, jadi kebanyakan mereka itu tingkahnya itu luar biasa sekali. Dan saya sering kedepannya akan mengajak dia berbicara bahwa anak-anak itu loh temannya itu loh suka bermain ini, kamu nggak pengen, kamu nggak suka mainan seperti ini, kalau mainan seperti ini dengan teman-temannya kan jadi banyak teman, jadi lebih seru lagi daripada main sendiri gitu Bu. Rencana saya ke depan seperti itu. Kemudian ketika Bu Yuli akan melaksanakan rencana tersebut, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Yuli dalam hal ini? Saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk membantu saya dalam rencana yang akan saya kembangkan ini. Dan tidak lupa juga saya akan memberi sharing kepada orang tuanya si anak tersebut, bagaimana sikap anak itu di rumah, bagaimana perlakuannya di rumah, sehingga nantinya itu saya bisa mengetahui trik apa yang cocok untuk anak ini, sehingga nanti akan menjadi rencana yang bagus dan bisa saya lakukan dengan sempurna. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Yuli akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya, dan ini akan menjadi program untuk minggu ini, akan tetap akan segera saya lakukan agar nantinya kemandirian anak itu bisa tumbuh dan bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, bisa lebih ceria, tidak murung lagi, banyak senyum seperti anak-anak TK yang lainnya yang banyak tingkah seperti itu Bu. Iya, luar biasa ya. Karena waktu kita sudah di ujung waktu nih Bu Yuli ya. Kira-kira apa yang sudah Bu Yuli dapatkan dari perbincangan kita kali ini?
Alhamdulillah dari perbincangan kita hari ini Bu Reni ya, saya sudah mendapat pencerahan dari Bu Reni bagaimana saya memberikan perlakuan untuk anak saya yang memiliki sifat tangisan tadi ya, yang cengeng tadi, sehingga kedepannya itu anak saya menjadi anak yang tidak nangisan lagi. Saya menjadi terbuka Bu. Oh iya, ini loh apa yang harus saya perbaiki gitu. Dari percakapan ini saya berterima kasih sekali Bu, karena mendapat pencerahan, mendapat ide-ide yang bagus untuk kedepannya Bu. Iya, luar biasa Bu Yuli. Kali ini Bu Yuli sungguh luar biasa, dan saya berharap semoga pertemuan kita Mic-nya Bu selanjutnya. Reni, mic-nya nggak kedengaran. Oke Bu Yuli, terima kasih, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, dan akhirnya Bu Yuli akan segera melaksanakan aksinya, dan semoga kita bisa ketemu lagi dan saya akan tahu hasil dari yang akan Bu Yuli laksanakan. Baik Bu Yuli, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga perbincangan kita kali ini akan membawa manfaat. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu Reni, bagus sekali. Setelah saya melakukan pengamatan terhadap briefing yang dilaksanakan oleh Bu Reni sama Bu Yuli, saya menemukan bahwa Bu Reni mampu membuat pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Bu Yuli, sehingga dia mampu menyebutkan ide-ide kreatifnya, bagaimana ia membangun kepercayaan diri untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian Bu Reni juga sudah melakukan tahapan-tahapan kita itu secara berurutan. Oke, untuk Bu Yuli juga mampu memutarkan ide-idenya setelah diberikan oleh Bu Reni dalam menjawab seluruh pertanyaan dan bisa mengatasi masalah yang dihadapi dari dirinya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang berbobot tetap harus ada Bu Yuli ya. Iya. Iya. Baik Bu Yuli, silakan bisa dimulai. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Oke, Bu Istiqomah. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik Bu. Ya, sehat ya Bu ya? Ya, sehat. Bu Is, hari ini kita akan berbincang-bincang, mungkin sedikitnya ada waktu 7 sampai 10 menit. Kira-kira apa yang ingin Bu Istiqomah sampaikan hari ini ya? Ya, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Gini Bu, saya itu punya keinginan gitu kan, membuat pembelajaran yang berpihak kepada anak gitu kan. Nah, di sana saya pertama kali itu menyediakan waktu sebelum pembelajaran berlangsung, itu saya bertanya kepada anak-anak, nah hari ini kita mau main apa, anak-anak mau bermain apa gitu, saya tanyakan kepada anak-anak. Oke, karena saya ingin anak-anak juga senang, saya juga senang itu, karena pembelajaran yang akan saya sampaikan itu berpusat kepada anak, sehingga saya menawarkan itu Bu. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, selain saya tanyakan keinginan apa anak-anak terhadap pembelajaran hari ini, saya juga membuat aturan kelas, yaitu keyakinan kelas membuat bersama mereka, dan saya minta kesepakatan mereka. Oke, begitu. Nah, setelah ini saya berharap pembelajaran yang saya lakukan ini bisa membuat anak-anak termotivasi untuk belajar lagi, dan supaya mereka juga senang, dan saya juga bisa memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan profil belajar mereka, kesiapan mereka dalam belajar,
saya belajar mereka seperti itu, Bu, rencana saya. Iya Bu Is, karena perbincangan kita ini terbatas Bu Is ya. Terus kemudian dari perbincangan kita ini, apa sih yang ingin Ibu Istiqomah dapatkan dari perbincangan kita ini? Oh ya, yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin pembelajaran yang saya lakukan ke depannya itu berpihak kepada anak gitu, Bu. Jadi, apapun nanti saya akan berusaha memenuhi pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan anak seperti itu. Nah, menurut Bu Istiqomah, apa yang membuat atau yang Ibu Istiqomah lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Ya, sebagaimana yang sudah saya bilang di atas, bahwa saya sebelum melakukan pembelajaran, saya bertanya kepada anak-anak, hari ini anak-anak mau apa, mau bermain apa gitu. Kemudian saya juga meminta kepada mereka untuk membuat kesepakatan kelas gitu, Bu. Nah, antara lain anak-anak itu memilih, Bu, hari ini saya mau main bola gitu kan, Bu. Nah, di sana otomatis kalau misalnya main bola, Bu, ya otomatis saya harus keluar kelas gitu. Jadi saya sebelum masuk keluar kelas, saya membuat aturan kelas kepada anak-anak, keyakinan kelas bahwa kalau ketika kita bermain di luar harus punya aturan ya nak, itu sudah disepakati oleh mereka, antara lain harus sportif dalam bermain gitu. Kemudian anak-anak tidak boleh berebut karena yang namanya bermain bola itu disampaikan. Saya tanya juga kalau bermain bola itu nak, berapa orang yang main di bola itu? Bola itu berapa orang? Bermain sepak bola itu berapa orang? Mereka menjawab 11 orang, Bu, satu waktu gitu. Jadi, oh oke. Terus bolanya berapa? Satu. Oke. Bolanya satu direbut 11 sampai 22 orang ya nak ya. Jadi kalau nanti misalnya bermain harus sportif. Kalau misalnya tidak bola itu ada di kaki temannya, jangan langsung direbut dengan pakai kaki gitu. Seperti itu saya buat peraturan seperti itu, dan mereka sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Kemudian tidak boleh berebut, tidak boleh mengambil bola dengan tangan karena kan namanya sepak bola seperti itu, Bu. Iya. Ya, seperti itu, Bu. Nah, dari uraian yang sudah Bu Istiqomah terangkan tadi ya, memang keinginan anak itu berbeda-beda. Ada yang pengen bermain bola itu dengan cara yang sesuai dengan aturan. Kadang juga ada yang tidak mau mengikuti aturan yang namanya anak-anak. Lah, dari sini kira-kira hambatan atau gangguan apa yang saat ini Bu Istiqomah rasakan? Iya, Bu. Terima kasih. Sebagaimana anak adalah juga orang dewasa yang mini, Bu, ya. Ya. Sudah membuat kesepakatan itu, kalau sudah kesel itu akhirnya mereka lupa dengan komitmen yang ada. Jadi anak-anak ada yang kemudian saya kok tidak dapat giliran menendang bola gitu, langsung berlari ngambil bolanya dengan tangan. Nah, itu saya peringatkan kepada mereka, oke, gimana tadi kesepakatan kelasnya seperti itu, saya sampaikan seperti itu pada anak-anak gitu. Itu saja, Bu. Nah, oke Bu, mungkin dari itu mungkin Bu Is untuk mewujudkan merdeka belajar yang diinginkan tadi ya, berpihak pada anak, mungkin ada kiat-kiat yang akan Bu Istiqomah lakukan untuk kedepannya agar anak-anak tersebut bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya, Bu, terima kasih. Ya, yang sudah saya lakukan yang pertama tadi seperti membuat kesepakatan kelas ya. Kemudian ketika mereka tidak sepakat dengan atau lupa melanggar kesepakatan yang ada, kami akan memberikan peringatan lah istilahnya, Bu. Kita tegur lagi, kita ingatkan kembali tadi kesepakatannya apa ya anak-anak gitu. Jadi saya ini kan lagi, saya ulang lagi, saya ingatkan lagi
kesepakatan yang kita buat seperti itu. Kemudian mereka kita buat disiplin lagi bagaimana cara bermain yang baik seperti itu. Oke Bu Is. Nah, dari sini kira-kira apa sih yang dibutuhkan Bu Is atau dukungan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Untuk dukungan ini supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran anak itu sesuai dengan kebutuhan. Saya ingin mendapatkan dukungan dari teman-teman, artinya begini bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar anak itu kita harus apa istilahnya harus mau berkorban, Bu. Harus mau bersusah-susah payah dulu, karena bagaimanapun kita di satu kelas itu ada hanya satu guru, kemudian kita harus memenuhi keinginan anak yang beragam itu. Jadi dari mulai dari dini kami akan sampaikan kepada teman-teman sejawat bahwa susahnya kalau membuat pemenuhan kebutuhan belajar yang sesuai dengan keragaman anak itu, kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita akan menyampaikan kepada teman bahwa ini adalah kita harus bisa mampu membuat pembelajaran itu yang bisa memenuhi kebutuhan anak. Dan itu pun kalau anak-anak sudah bisa, artinya sudah terbiasa dengan pemenuhan kebutuhan belajarnya, maka sebagai guru kita akan enjoy bisa melaksanakan itu, walaupun di awalnya memang sedikit ada kendala karena mungkin kita akan kewalahan. Jadi mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mampu mengolah diri kita, meningkatkan kompetensi kita, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan anak yang beragam itu, seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Istiqomah ya, rencananya bagus sekali. Kira-kira dari rencana ini kapan Bu Istiqomah akan mulai melaksanakannya, Bu? Ya, ini akan kami laksanakan dengan sesegera mungkin, Bu, karena mengingat kita sebagai di tahun ini kan ada istilahnya kurikulum merdeka, Ibu ya. Jadi secepatnya akan kita praktekkan pertama kepada diri saya sendiri, kemudian kami akan mengajak rekan guru saya untuk bagaimana mengaplikasikan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Seperti itu, dengan segera akan kami laksanakan. Iya, baik sekali Bu Istiqomah. Di ujung waktu pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang dapat Ibu dapat pembicaraan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini? Oh, dari perbincangan yang sudah kita laksanakan ini, saya mendapatkan inspirasi atau memotivasi diri saya sendiri bagaimana sebagai guru kita itu harus mampu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak, sehingga kita sebagai guru juga bisa memenuhi kewajiban kita sebagai guru yang profesional, bisa menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kemudian anak-anak bisa menikmati kebebasan mereka dalam belajar tanpa harus kita dikte dari keinginan kita. Jadi saya ingin dari pembicaraan ini saya bisa memulai dari diri saya sendiri untuk bisa bagaimana memenuhi kebutuhan belajar anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Oke Bu Is, terima kasih. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dan saya ingin mendengarkan hasil dari rencana yang sudah Bu Is buat. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Is ya. Dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, setelah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Yuli, luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi
Bu Yuli sudah mampu melakukan coaching dengan kemitraan dan mampu melaksanakan tahapan tirta secara berurutan sehingga mampu memaksimalkan potensi dari Bu Is selaku coaching. Nah, Bu Yuli juga sudah bisa hadir penuh menjadi pendengar yang aktif atau menikah dengan rasa. Begitu pula dengan Bu Istiqomah sudah mampu memunculkan ide-ide kreatifnya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri yang mungkin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Istiqomah, Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Bu Yuli, saya juga sehat. Alhamdulillah. Oh iya, saya dengar hari ini Bu Is mau melaksanakan coaching bersama Bu Reni ya? Oh iya, Bu. Ya, saya mau melakukan coaching bersama Bu Reni. Iya, kira-kira apa yang sudah Bu Is persiapkan untuk coaching hari ini? Ya, saya sudah mempersiapkan untuk melakukan coaching bersama Bu Reni dengan saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya juga akan berusaha melakukan alur tirta, yaitu tentang bagaimana tujuannya, identifikasi permasalahan, kemudian bisa mendengarkan Bu Reni dengan sepenuh hati, dengan perasaan gitu kan. Nah, itu persiapan saya, Bu. Oh ya Bu Is, jangan lupa ya nanti ketika melaksanakan coaching, 3 kompetensi inti yang harus dilakukan, yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa, serta membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, siap, Bu. Oke, silahkan Bu Is. Assalamualaikum Bu Rani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Istiqomah. Alhamdulillah kabarnya baik, luar biasa Bu Istiqomah hari ini. Oh, Alhamdulillah. Oh iya Bu, kita mau berbincang-bincang tentang apa yang mau disampaikan oleh Bu Reni kepada saya, dan silahkan Bu Reni menceritakan apa yang mau disampaikan kepada saya. Iya, begini Bu Is ya, yang namanya seorang wali kelas yang ada di sebuah lembaga, saya itu punya sedikit kendala, yaitu di pembelajaran, karena murid saya itu kan banyak, tetapi kendalanya itu kurangnya ruang kelas di Bu Istiqomah, sehingga pembelajarannya tidak bisa maksimal karena dalam satu kelas tersebut terlalu banyak anaknya, sehingga saya itu perlu sebuah solusi dari permasalahan saya tersebut. Oh iya Bu Reni, dari perbincangan yang akan kita sampaikan, akan kita lakukan ini, apa yang ingin Ibu inginkan dari pertemuan ini? Ya, melalui perbincangan ini saya mengharapkan nantinya saya akan mendapatkan solusi terbaik untuk pembelajaran, sehingga nantinya saya bisa mengimplementasikannya ke anak-anak didik saya Bu Istiqomah. Tadi saya sudah mendengar bahwa Bu Reni pengen bagaimana memaksimalkan ruangan yang kecil. Nah, itu kekuatan apa yang sudah dimiliki oleh Bu Reni dalam hal ini untuk bisa membuat kelas yang walaupun katanya terbatas, jadi akan bisa memadai dengan seluruh anak gitu, Bu. Ya, untuk mengatasi hal tersebut Bu Is, saya selama ini sudah berusaha untuk bagaimana caranya meskipun di ruang kelas yang sempit tersebut tetap dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan.
sehingga pembelajaran saya dengan anak-anak tidak tertuju pada ruangan itu saja, tetapi anak-anak itu biasanya saya juga manfaatkan pembelajaran yang ada di luar kelas, di halaman sekolah atau di taman sekolah, seperti itu, Is. Iya. Ketika melakukan pembelajaran di luar kelas, apa yang Ibu dapatkan atau punya kendalakah dalam melaksanakan kegiatan yang di luar kelas seperti itu, Bu? Ya, kalau hambatan memang masih ada, Bu Is ya, karena mungkin anak-anak agak kurang kondusif karena mungkin terlalu luas. Jadi untuk mengamati atau memperhatikan anak-anak itu kadang butuh guru yang lebih banyak karena kan tempatnya luas ya Bu Is ya. Tetapi di Ya. sini juga ada plusnya Bu Is. Karena anak-anak tidak jenuh belajar hanya di ruang kelas dan anak-anak ketika diajak di luar kelas anak-anak itu menyenangkan seperti itu Bu Is. Ada min plusnya ketika kita belajar di luar kelas. Oh ya. Dari yang sudah dilakukan oleh Bu Reni tadi, apakah Bu Reni juga ada solusi lain? Apa yang bisa kekuatan apa yang bisa membuat Bu Reni bisa menyajikan pembelajaran yang bisa menyenangkan anak tadi walaupun di luar kelas seperti itu, Bu. Ya, ketika kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas, mungkin kita juga bisa harus pintar-pintar menggunakan kreativitas kita ya, Bu Is ya. Mungkin kita bisa memanfaatkan bahan-bahan alam atau bahan sederhana yang tersedia di lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kita. Misalnya ketika anak-anak diajak membuat kreativitas dengan daun-daun kering yang sudah tersedia di halaman atau di luar kelas tersebut. Sehingga tidak hanya terbatas dengan media yang itu-itu saja yang ada di dalam kelas, tetapi kita berusaha untuk memanfaatkan media yang ada di luar kelas tersebut sehingga lebih optimal pembelajarannya meskipun dilakukan di luar kelas. Oh ya, dari rencana Bu Reni tadi, siapa kira-kira yang mau dilibatkan supaya pembelajaran ini lebih efektif, bisa anak-anak bisa melakukan pembelajaran di luar kelas, itu siapa saja yang kira-kira akan Ibu libatkan dalam hal ini? Iya, tentunya yang pertama adalah rekan guru saya Bu Is ya. Kemudian yang kedua kita juga perlu mensosialisasikan ke wali murid. Kadang itu wali murid yang belum paham itu biasanya begini, kok pembelajarannya ada di luar kelas, kok sepertinya tidak efektif. Mungkin mereka karena kurang pengetahuan Bu Is, bisa saja mereka berpendapat seperti itu. Tapi kita sosialisasikan bahwasanya pembelajaran itu bisa dilaksanakan meskipun ada di luar kelas. Seperti itu Bu Is. Yang pertama yang seperti saya jelaskan tadi, yang terutama adalah rekan saya. Kemudian yang kedua adalah bentuk sosialisasi kita ke wali murid, dan tentunya kita harus mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah. Oh ya, kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan oleh Bu Reni ketika harus berkolaborasi dengan temannya, kemudian melakukan parenting kepada orang tua dan juga kepada bagaimana kita menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, mungkin sejauh ini sudah saya usahakan atau sudah saya laksanakan meskipun belum sempurna Bu Is, tetapi dalam waktu dekat ini mungkin akan segera saya laksanakan sehingga nanti jika ada pembelajaran di luar kelas lagi, teman rekan sejawat ataupun ibu-ibu wali murid bisa menyadari kondisi seperti itu. Jadi langkah yang akan saya lakukan secepatnya Bu Is. Oh, baiklah Bu Reni. Nah, dari perbincangan yang sudah kita laksanakan tadi, apa yang Ibu ingin sampaikan dari hasil perbincangan ini, Bu? Iya, luar biasa Bu Is dari perbincangan kita kali ini. Yang awalnya mungkin saya masih bingung, yang awalnya mungkin saya itu masih ragu-ragu atas permasalahan yang saya hadapi,
alhamdulillah setelah kita berbincang seperti ini, mungkin saya lebih pasti ketika mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Insya Allah rencana-rencana yang telah saya susun dari perbincangan ini akan segera saya laksanakan. Seperti itu, Bu Is. Oke, terima kasih luar biasa sekali Bu perbincangan kali ini, dan mudah-mudahan nanti Bu Reni bisa melaksanakan rencana yang sudah kita sepakati tadi, yang sudah kita perbincangkan tadi. Iya, terima Oke, kasih Bu Is. kita sudah sampai di ujung waktu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Iya, Bu Istiqomah, Bu Reni. Baiklah, setelah saya mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Is mampu melakukan coaching dengan kemitraan dan mampu melaksanakan sesuai dengan tahapan tirta secara berurutan sehingga mampu memaksimalkan potensi yang dan ide pada diri Bu Reni. Hadir secara penuh menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan rasa serta mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Reni dapat menjalankan proses ini dengan kreatif. Begitu pula dengan Bu Reni mampu memunculkan ide-ide kreatifnya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga menginginkan mampu menjalankan rencana aksi dengan komitmen yang tinggi. Saya beri apresiasi. Halo. Halo Bu Yuli.